warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Budi Utomo Jombang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 3 tahun 2023 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor peserta 236101140766. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Budi Utomo Jombang. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Anak-anak, semangat hari ini untuk belajar. Oke, kita mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan tertib, dengan lancar, dan dengan hasil yang barokah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bersihkan kelasnya dulu. Kita cek kebersihan. Ayo. Ya, kita terapkan kebersihan. Ya, hidup bersih itu adalah sebagian dari iman. Atas amal solehnya disyukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Supaya pembelajaran kita hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang bisa berbakti, hormat dan takdim kepada kedua orang tua, menjadi anak yang alim, faqih, berakhlakul karimah dan mandiri. Ya Allah, jadikanlah kami selalu bisa senantiasa berlaku jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Siap, gerak, berdiri, gerak. Amal soleh diikuti. Janji siswa. Kami siswa SMK Budi Utomo Gading Mangu berjanji. 1. Selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Selalu berusaha berkata, bersikap, berperilaku dengan baik, sopan dan santun dimanapun berada. Duduk, gerak. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya akan kita cek kehadiran kelas. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Kita absen dulu. Rozan, Syefa, Sofyan Johari, Valen pulang. Ini ada 3 anak yang tidak sekolah, ya, yang tidak hadir. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak bisa hadir, semoga besok bisa sekolah lagi. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahi jazakumullah
jazakumullahu khaira. Kita jumpa lagi dengan saya berarti dalam mata pelajaran PPKN. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh positif iptek. Kira-kira ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Mungkin dengan adanya kemarin kita belajar pengaruh positif iptek, semua pekerjaan lebih mudah dikerjakan dan lebih cepat. Ya. Pengaruh positifnya salah satunya adalah pekerjaan itu lebih mudah dan lebih cepat dikerjakan. Ada lagi? Lebih efisien waktu. Lebih efisien waktu. Ada lagi? Ya. Pengaruh positifnya iptek? Membuat wawasan bertambah. Membuat wawasan bertambah. Terus ada lagi? Memudahkan kita untuk mencari berita di luar sana. Memudahkan untuk mencari berita. Ya. 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 Oke. Nah, sudah? Itu adalah pengaruh-pengaruh positif iptek yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Banyak sekali. Di antaranya bisa memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan, memudahkan kita untuk mendapatkan berita, ya. Pekerjaan lebih cepat selesai. Itu dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang baru. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh negatif kemajuan iptek. Ya. Apa saja itu akan kita pelajari nanti setelah ini. Ya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang AI? Ada yang tahu? Apa itu? Kecerdasan buatan. Apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Ada jawaban yang lain? Apa itu AI? Sebuah teknologi yang mempermudah semua aktivitas manusia. Ya, terutama di teknologi. Oke, ya ada dua jawaban dari temanmu. Yang pertama adalah kecerdasan buatan, sedangkan yang kedua adalah alat bantu yang apa? Mempermudah pekerjaan manusia dalam bidang teknologi. Terus di situ ada pertanyaan yang kedua. Apa sih dampak dari adanya AI? Apa dampaknya? Mungkin kalau menurut pendapat saya, contoh dari adanya AI membuat manusia mungkin ada beberapa yang kehilangan pekerjaannya. Ya, karena adanya AI nanti bisa menggantikan pekerjaan manusia. Tuh. Kita lanjutkan. Motivasi kita untuk pembelajaran hari ini yaitu tetaplah semangat dalam belajar, sebab setiap langkah kecil hari ini adalah lompatan besar untuk mencapai impian dan membuat perubahan nyata di dunia esok hari. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lakukan hari ini itu tidak sia-sia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui tayangan gambar, peserta didik akan dapat menelaah pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Tujuan yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok. Kalian nanti setelah ini akan dibentuk dalam kelompok, ya, ada 5 kelompok. Tujuannya adalah kalian bisa menyajikan telaah pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI, dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui media pembelajaran berbasis game based learning. Kalian nanti juga akan diajak bermain game, ya, game online. Peserta didik mampu menerapkan pembelajaran inovasi dengan maksimal. Coba perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ada sebuah gambar pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang apa itu? Di bidang politik. Gambar apa itu? Pemilu. Di tahun ini kita melaksanakan pemilu, ya. Baik itu pemilihan presiden juga wakil presiden. Lah, dengan adanya iptek, ya, itu bisa memunculkan isu-isu yang tidak benar. Ya. Terus yang gambar yang kedua. Gambar yang kedua yaitu pengaruh negatif iptek di bidang ekonomi. Gambar apa itu?
pengaruh negatif yang kedua di bidang ekonomi, di situ kita sekarang belanjanya dipermudah, itu positif. Tapi negatifnya apa? Ya, akhirnya banyak pasar-pasar yang sepi, banyak yang tutup, terus masyarakat juga lebih konsumtif, ya belanja yang tidak penting. Itu adalah pengaruh negatifnya di bidang ekonomi. Yang selanjutnya pengaruh negatif iptek yang ketiga yaitu di bidang sosial budaya. Gambar apa itu? Ini adalah pengaruh-pengaruh dari kebudayaan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebudayaan negara kita. Ya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum. Ya. Kita tahu saat ini banyak sekali yang namanya bullying. Ya. Bullying melalui elektronik, melalui dunia maya. Itu juga bisa menjatuhkan mental seorang. Ini sekarang juga ada undang-undangnya loh ya, undang-undang bullying, walaupun sekarang sudah tidak dilakukan secara langsung, ya, tapi dilakukan lewat dunia maya. Itu juga ada undang-undang dan hukum yang mengatur. Makanya hati-hati ya dalam mengetik, hati-hati menggunakan tangan di sosmed. Yang biasanya menggunakan sosmed siapa? Hati-hati kalau mengetik apapun di situ, ya kira-kira itu menyakiti orang lain atau tidak? Yang kelima yaitu pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Gambar apa itu? Adanya parade militer yang dilaksanakan oleh negara Korea Utara. Ini juga termasuk pengaruh negatifnya, ya, terciptanya namanya nuklir, ya, yang bisa mengancam negara lain. Sekarang kan ada beberapa negara yang sedang berperang. Itu juga termasuk dampak dari pengaruh negatif iptek. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang tugas kalian, ya, yang pertama yaitu silakan membentuk 5 kelompok. Ya. Ada berapa orang satu kelas? 30. Berarti silakan membentuk kelompok. Kalau dibagi 5 ketemu 6. Ya, tadi ada yang tidak masuk. Berarti ada yang 5, ada yang 6. Silakan membentuk teman kelompoknya. Terus tugas yang kedua yaitu setiap kelompok nanti akan menelaah pengaruh negatif iptek dalam bentuk poster. Jadi kalian nanti akan diminta untuk membuat poster. Mau menggunakan media Canva atau menggunakan Photoshop. Kita insya Allah sudah menguasai Canva ya, sudah sangat bagus sekali. Apalagi anak MM ya sudah sangat mahir dengan Canva. Silakan kalian menuangkan ide kalian dalam bentuk poster melalui Canva. Tugas yang ketiga nanti adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan gabung ke teman kelompoknya. Ini terus kelompok 5. Pas, oke. Untuk selanjutnya untuk memilih tugas kelompokmu, ya, kita akan memilih secara acak. Kita mulai dari kelompok A dulu. Mau milih nomor berapa kelompok A? Nomor 2. Tugasmu adalah menelaah pengaruh negatif iptek di bidang hukum. Kelompok 2, nomor berapa? Nomor 3. Yaitu menelaah pengaruh negatif iptek di bidang politik. Kelompok 3 nomor berapa? Nomor 5. Menelaah pengaruh negatif iptek di bidang ekonomi. Kelompok yang selanjutnya 4, nomor 1. Menelaah pengaruh negatif iptek di bidang sosial budaya. Dan yang kelompok 5 nomor berapa?
Nah, tidak ada pilihan. Jadi diterima apa tugasmu. Ya, yaitu menelaah pengaruh negatif iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, sebelum kita melaksanakan tugas kelompok, kita akan bermain game online dulu. Ya, silakan. Sudah disiapkan laptopnya? Sudah dibuka? HTTPS game online game negatif iptek. Oke? Sudah? Nanti di sini akan ada hadiahnya bagi yang mendapat poin tertinggi. Oke, silakan dimulai. Juara 3 besar kita, kayaknya ini para gamers kita ya. Juara yang pertama yaitu Mas Habib. Mana Mas Habib? Oke, tepuk tangan untuk Mas Habib. Oke, silakan Mas Habib. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan kembali ke materi kita yang tadi. Oke, silakan dibuka di alamat bit.ly negatif iptek. Itu ada materi yang bisa kalian baca sebagai bahan referensi untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, dan kalian juga bisa menambahkan dari internet. Mungkin butuh informasi lain, kalian bisa mencari di internet. Tugas kelompoknya, satu kelompok hanya membuat satu tugas. Jadi silakan ditutup laptopnya untuk yang lain. Ya. Satu kelompok hanya menggunakan 2 laptop. Ditentukan laptopnya siapa yang mau dipakai. Ini di bidang apa? Ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 4 di bidang apa? Sosial budaya. Ada kesulitan? Tidak. Hai, kelompok 2. Oh, kelompok 3. Di bidang apa kelompok 3? Di bidang ekonomi. Sudah sampai mana? Bukan. Ada kesulitan? Tidak ada. Tentang nanti mengangkat tentang uang. Coba dikasih nama kelompok kalian, ditulis nama kelompoknya ya, untuk di LKPD-nya. Jangan lupa nama kelompok anggotanya. Anggota dari kelompoknya. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah dikumpulkan? Untuk menghilangkan rasa ngantuk, kita akan ice breaking dulu sebelum kita lanjut untuk presentasi. Ya, kita ice breaking dulu. Amal soleh semuanya berdiri. Berdiri dulu. Tangannya dikeataskan dulu. Ditarik yang tinggi. Oke. Ada yang tidak hafal Pancasila? Siapa yang hafal Pancasila? Kita akan menghafalkan Pancasila. Satu anak hanya menghafal satu kata. Ya, satu anak hanya menyebutkan satu kata. Dimulai dari saya, Pancasila. 1. Ya, salah. Saya ulang. Pancasila. Saya dari Samen. Pancasila.
Salah. Saya ulang. Pancasila. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Silakan duduk lagi. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Kita akan undi kelompok siapa yang maju duluan. Yang maju duluan mendapatkan kesempatan yang pertama adalah kelompok sosial dan budaya. Silakan kelompok sosial dan budaya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Sofian Jari. Saya Luhur Mubarak. Nama saya Ahmad Rian Saputra. Nama saya Sevana Renda Faiza. Nama saya Fahri Arsya Pradana. Dan di sini saya kebagian sosial budaya, dampak negatif iptek dalam sosial budaya, yaitu yang pertama, hilangnya nilai-nilai tradisional. Iptek dapat mempengaruhi perubahan nilai dari budaya. Dalam masyarakat, perubahan nilai dan budaya ini seringkali menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat seperti nilai gotong royong, kearifan lokal, dan budaya adat. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada identitas budaya suatu bangsa. Cukup? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan, siapa yang bertanya? Ya. Assalamualaikum. Cara mengatasinya gimana? Kalau memang dampak negatifnya kayak gitu. Untuk cara menguranginya, insya Allah dengan cara berinteraksi, karena interaksi adalah kunci dari sebuah hubungan. Jadi untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya agar tidak menyebabkan perbedaan, kesenjangan sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindarinya tadi disebutkan oleh temanmu, yaitu dengan cara apa? Berinteraksi. Jadi jangan sampai karena iptek terus akhirnya membuat kita jauh dari lingkungan. Ya. Oke, kelompok yang selanjutnya. Kelompok politik. Kelompoknya siapa politik? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dampak negatif dari adanya politik. Adapun dampak negatif kemajuan iptek di bidang politik adalah sebagai berikut, yaitu masyarakat tak menganut ideologi Pancasila. 2. Memudahkan aksi radikal dan terorisme. 3. Membuat stabilitas politik terganggu. 4. Besarnya biaya untuk keamanan data. 5. Memudahkan penyebaran hoax. Ya, jadi itu adalah dampak negatif dari adanya kemajuan politik di bidang politik. Ada yang bertanya di sini? Ya, siapa yang mau bertanya? Oke, Alvin mau menerima pertanyaan dari siapa? Saya Rofik. Rofik. Oke, Mas Alvin, saya mau bertanya, apakah perkembangan politik, apakah perkembangan teknologi seperti contohnya AI, kecerdasan buatan itu menghadirkan dilema
etika dalam kebijakan politik seperti pengambilan keputusan otomatis atau pemantauan masyarakat. Ya, Mas Rofik, itu lebih ke arah tergantung diri kita sendiri aja sih yang memutuskan. Jadi kita bisa ikut dari AI atau kita punya keputusan sendiri gitu. Tapi bisa saja Mas, tapi bisa terpengaruh dengan AI karena kecerdasan AI yang sangat tidak logis membuat manusia terpengaruh sehingga mengikuti AI, tidak mengikuti etika sendiri, tidak memiliki etika sendiri. Jadi harus memiliki 6 tabel luhur. Ya, gitu. Intinya itu. Harus memiliki etika tersendiri gitu. Jangan terlalu mengikuti kemajuan sehingga etika kita itu rusak mengikuti orang yang tidak memiliki etika. Mboten pun. Mau tanya? Sudah. Sekian dari kelompok 2. Saya di sini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Oke, yang selanjutnya kelompok yang selanjutnya adalah kelompok pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dampak negatif pengaruh iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perkenalan sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Adil Amar Arista. Saya Habib Rizky. Oke, kami di sini akan menjelaskan apa saja dampak negatif di dalam iptek, yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan sistem satelit oleh para peretas yang merugikan masyarakat. Kalau peretas sendiri itu mungkin sudah ahli mungkin ya. Ya bisa saja mereka itu bisa meretas satelit, yang mana bisa juga seperti yang nomor pertama tadi, yaitu mengubah informasi dengan gampang. Jadi mereka itu bisa menyerang dari arah mana saja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dari kelompok kami, kelompok 5. Kami syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukuri, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Oke, kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok di bidang hukum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan dampak iptek negatif di bidang hukum. Dampak iptek di bidang hukum. Dia berita yang sifatnya anarkis itu jadi lebih gampang muncul karena adanya iptek. Dan yang kedua, munculnya berita yang bersifat adu domba antar golongan. Jadi antar golongan satu dengan golongan yang lain itu lebih rawan terprovokasi atau terpengaruh yang disebabkan oleh iptek, yang mana ya gampang lah mau upload berita entah itu hoak ataupun tidak ya gampang karena nggak ada yang memfilter. Beda kalau di koran. Kalau di koran kan disaring dulu beritanya hoak atau enggak. Kalau sekiranya hoak ya tidak jadi diterbitkan di majalah atau di koran. Ya, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bertanya, bagaimana penerapan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu solusi untuk menangkal atau mengatasi dampak negatif yang saya jelaskan barusan yaitu dengan memfilterisasi atau dengan menyaring informasi yang masuk di dalam diri kita. Jadi semua itu juga tergantung diri kita, gak tergantung orang lain. Yo tergantung diri kita, bagaimana kita menyikapi tentang dampak negatifnya iptek. Karena ya
Kalau seumpama kita tidak bisa bijak di dalam menggunakan internet atau iptek, maka kita akan hanyut, kita akan terbawa oleh arus negatif yang dihasilkan oleh dampak iptek tersebut. Jadi seperti itu. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Mungkin sekian presentaris dari kami kelompok 1. Apabila ada salahnya saya ucapkan maaf. Kami mewakili kelompok 1 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pengangguran struktural. Dengan berkembangnya iptek, di situ menimbulkan dampak negatif di bidang ekonomi. Salah satunya yaitu pengangguran struktural, yaitu kemajuan teknologi terutama otomatisasi dan kecerdasan buatan itu dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa pekerjaan. Ada pertanyaan? Ya, siapa yang mau bertanya? Habib? Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Tadi ada penjelasan tentang kalau tidak semua orang itu mendapatkan teknologi, kan? Nah, itu caranya agar semua bisa merata dapat, gimana caranya? Untuk itu ya pemerintah bisalah melakukan bantuan terhadap oknum-oknum atau orang-orang yang di situ sekiranya kurang mampu dalam mempergunakan atau mengakses teknologi-teknologi sekarang. Dengan adanya pemerintah peduli dengan masyarakatnya, maka semua itu akan merata dan semuanya bisa menggunakannya. Oke, jazakallahu khairan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kurangnya, banyak salahnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Oke, demikian presentasi kita mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Alhamdulillah sudah presentasi semua. Dari yang kita pelajari tadi tentang pengaruh negatif iptek, mulai dari bidang teknologi, di bidang politik sampai dengan pertahanan dan keamanan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Luhur. Menurut pendapat saya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari dampak negatif dari iptek itu menurut saya setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan semua itu tergantung dengan cara penggunaannya kembali. Jadi tergantung diri kita sendiri menggunakannya bagaimana. Sekian. Menurut pendapat saya, mungkin iptek itu selain bisa banyak dampak positifnya, nah itu juga banyak dampak negatifnya. Ya, terutama bisa mungkin membuat orang tidak rukun, membuat kesenjangan atau membuat kerusakan lain-lain. Nah, itu juga dampak negatifnya. Selain dibalik dampak positif-positifnya itu. Ya, kembali lagi kepada jawaban Mas Luhur tadi, ya tergantung dirinya sendiri itu. Demikian tadi kesimpulan dari teman-teman kalian, ya. Jadi dampak negatifnya dikembalikan ke diri kita masing-masing dalam penggunaan iptek tersebut. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan ke post-test dulu untuk mengetahui seberapa kemampuan pemahaman kita pelajar hari ini. Silakan buka kembali laptopnya, kita ke post-test. Silakan diketik bit.ly tes negatif iptek.
mendapat 3 besar, ya akan ada hadiah dari saya. Yang pertama adalah Habib. Mana Habib? Habib. Amin. Yang selanjutnya adalah Rofik. Mana Rofik? Rofik. Oke, Rofik. Amin. Selanjutnya adalah Rendiska. Siapa Rendiska? Amin. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Demikian pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kita persiapan untuk pulang, laptopnya silakan dimatikan. Kita hari ini sudah belajar mengenai pengaruh-pengaruh negatif iptek di bidang apa saja tadi? Ekonomi, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Minggu depan kita akan belajar kembalikan ke yang baru sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Cerdas-cerdaslah untuk menggunakan iptek. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kehormatan siswa. Yayasan Pendidikan Budi Utomo Gading Mangu. 1. Menjunjung tinggi janji siswa SMK Budi Utomo Gading Mangu. 2. Tatim kepada orang tua. Dan pantang berbuat asusila. 10. Pantang menentang. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Agar lebih barokahnya saya doani terlebih dahulu. Tangannya diangkat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Kalimat penutup untuk kalian, jadilah pioner, penemu dan pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan positif dengan kekuatan iptek yang akan kita kuasai. Siap untuk maju? Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.